Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Rizky. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 23-51574-TK-56747 dari saya dan saya dari kelas A. Dan di sini saya akan mempresentasikan metode integrasi dengan metode Romberg. Yang pertama yaitu definisi dari metode Romberg. Itu metode Romberg merupakan metode integrasi yang didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson yang dihasilkan dari aturan trapesium rekursif. Kelemahan dari metode ini adalah harus menggunakan jumlah interval yang besar guna mencapai akurasi yang diharapkan. Salah satu cara untuk meningkatkan akurasi adalah dengan membagi dua interval secara terus-menerus sampai nilai integral yang dihitung dengan 2 pangkat K dan 2 pangkat K plus 1 konvergen pada suatu nilai. Lalu metode ini sering digunakan untuk memperbaiki hasil aproksimasi oleh metode selisih terhingga. Metode ini dipakai untuk evaluasi numerik dari integral tertentu untuk dua interval bagian yang berbeda yang panjangnya H1 dan H2 akan diperoleh aproksimasi nilai-nilai E1 dan E2. Kemudian diperoleh kekeliruan atau error E1 dan E2. Lalu untuk mendapatkan E1 dan juga E2 yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut. Karena suku Y aksen 2 terhadap X sama dengan adalah nilai terbesar dari Y aksen 2 terhadap X, maka cukup balasan untuk menganggap Y aksen 2 terhadap X sama dengan dan Y aksen 2 terhadap X adalah sama. Karena E2 kurangi E1 atau bisa kita sebut ini sebagai delta E sama dengan I1 kurangi I2, maka diperoleh persamaan yaitu sebagai berikut. Maka dari persamaan tadi diperoleh aproksimasi baru dengan bentuk yaitu persamaannya itu seperti berikut yang saya lingkari. Dan karena menggunakan prinsip korektor, formula di atas akan memperbaiki nilai aproksimasi sebelumnya dan akan mendekati nilai yang sebenarnya dengan diperoleh persamaan baru yaitu seperti persamaan yang saya lingkari berikut seperti ini. Dengan ini maka metode integrasi dengan metode Romberg didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson untuk memperoleh nilai integrasi yang semakin baik. Lalu adalah proses integrasi metode Romberg. Pada kolom pertama ini R1,1 pada tabel ini memuat hampiran integral tentu dengan menggunakan aturan trapesium rekursif. Lalu pada kolom kedua ini merupakan hampiran integral yang sama dengan aturan Simpson rekursif atau perbaikan pertama. Lalu kolom ketiga yaitu ini, yaitu yang isinya ada R3,1, R3,2 dan R3,3. Pada kolom ini merupakan hampiran integral yang sama dengan aturan Boole rekursif atau perbaikan kedua. Lalu untuk kolom keempat dan kolom kelima dan juga sampai ke kolom ke N ini merupakan perbaikan ketiga. Lalu pada pemahaman integrasi Romberg bisa dimulai dengan implementasi rekursif dari aturan trapesium. Jika mulai dengan suatu fungsi T V,M T terhadap V,M di mana T adalah fungsi trapesium, F adalah fungsi yang diintegrasikan dan M adalah jumlah panel untuk diintegrasikan, maka kita akan
akan mendapatkan persamaan yaitu sebagai berikut. Di mana S adalah aturan Simpson. Kemudian jika kita mendefinisikan T sama dengan F, 0 sama dengan B kurangi A kali F kali B plus F kali F terhadap A sama dengan 2. Maka fungsi rekursif selesai. Karena fraksi yang diberikan dalam persamaan di atas juga merupakan perkiraan untuk integrasi, maka akan secara umum maka persamaannya yaitu sebagai berikut. Di mana I0 adalah aturan trapesium satu panel, dan IJ,0 adalah aturan trapesium dengan panel 2 pangkat J. Dengan menggunakan fungsi-fungsi dasar ini, IJ, I dapat ditemukan secara iteratif sebagai matriks segitiga bawah, atau bisa kita sebut lower triangular, di mana masing-masing nilai di kolom yang bukan paling kiri adalah fungsi dari nilai si sebelah kiri dan NT di atasnya. Lalu ini adalah proses integrasi metode Romberg. Ya, hampir sama seperti tadi, tapi ada perbedaan, yaitu ini dimulai dari R0,0. Untuk R0,0 dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebagai berikut seperti yang saya lingkari. Dan persamaan ini didapatkan yaitu menggunakan persamaan ini dan juga ini. Oke, maka untuk R0,0 dari persamaan yang tadi maka dapat didefinisikan menjadi persamaan yaitu seperti yang saya lingkari ini. Seperti yang saya lingkari ini. Oke. Lalu algoritma atau langkah-langkah untuk penyelesaian integrasi dengan metode Romberg, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan fungsi integral atau fungsi f terhadap x, lalu menentukan batas-batas integral dengan nilai konstanta, dan yang ketiga adalah menentukan jumlah iterasi atau n. Lalu yang keempat adalah menentukan nilai interval pada A, B, atau bisa dengan x2, x1. Lalu menghitung hanya dengan cara H sama dengan X kurangi X2 kurangi X1, atau bisa kita sebut sebagai delta X. Lalu yang kelima adalah menghitung nilai integrasi pada kolom pertama dengan rumus yaitu sebagai berikut. Dan yang keenam adalah menghitung nilai integrasi pada baris kedua sampai N pada kolom pertama dengan rumus yaitu adalah sebagai berikut. Dan yang ke-7, mohon maaf ini ada sedikit typo. Yang ke-7 adalah menghitung nilai integrasi pada kolom kedua sampai N dengan menggunakan rumus integrasi Romberg, ya dengan menggunakan persamaan yaitu adalah sebagai berikut. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan metode integrasi dengan metode Romberg, itu adalah yang kelebihannya yaitu adalah hasil dari perhitungan atau integrasi akan menghasilkan akurasi yang tinggi atau akurasi yang cukup lumayan atau tinggi, dan kekurangannya yaitu adalah kompleksitas perhitungan yang meningkat untuk fungsi yang tidak mulus. Dan di sini adalah contoh soalnya, yang yaitu adalah kita diminta untuk menghitung integral dari interval 0 sampai 1 untuk fungsi 1/1 plus x terhadap x dengan metode Romberg n sama dengan 8, gunakan 5 angka di belakang koma. Maka untuk langkah-langkah penyelesaiannya yaitu adalah kita mencari jarak antar titik H sama dengan 1
kurangi 0 bagi 8 sama dengan 0,125. Lalu tabel, maka di sini kita akan menemukan atau akan mendapatkan tabel titik di dalam selang 0,1 dengan H sama dengan 0,125, yaitu adalah tabelnya adalah sebagai berikut ini. Lalu dari tabel ini maka kita hitung antara A0, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2, C3 sampai D3. Untuk rumusnya lebih jelasnya yaitu adalah sebagai berikut yang saya lingkari, ini dan ini. Lalu dari kedua hasil ini maka akan didapatkan hasil akhirnya, yaitu adalah kita bisa mendapatkan integrasi menggunakan metode Romberg, atau bisa kita sebut sebagai tabel Rombergnya, yaitu sebagai berikut yang saya lingkari. Maka dengan ini maka kita bisa mendapatkan hasil perhitungan dari integral dari fungsi tadi, yaitu sebagai berikut, dengan hasilnya yaitu sama dengan 0,69314, atau bisa kita asumsikan 0,7. Oke, mungkin cukup itu saja, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam menjelaskan atau dalam membawakan materi ini. Saya mohon jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.